Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Sinta Aprilia Nur Azizah dari kelas R2D NPM 2020215295 dengan dosen pengampu Pak Irwan Syagian MPD untuk memenuhi mata kuliah fonologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai dasar-dasar analisis fonem. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus mengetahui dulu apa itu fonemik dan fonem. Fonemik, menurut Khair, fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Adapun pengertian menurut Muslik, yaitu kesatuan bunyi bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna. Lalu, objek kajian dari fonemik adalah fonem. Lalu, apa itu fonem? Fonem sebuah istilah linguistik dan merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Menurut Muslik, fonem merupakan penamaan sistem bunyi yang membedakan makna, maka jumlah fonem tentu lebih sedikit daripada bunyi yang ada. Berdasarkan rumusan tersebut, jelaslah bahwa fonem merupakan fungsi pembeda, yaitu pembeda makna. Fonem berbentuk bunyi, misalkan dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda. Misalkan dalam kata cagar dan cakar. Apa kalian tahu bahwasannya fonem memiliki aliran dasar loh? Apa saja dan bagaimana caranya ya? Dasar-dasar analisis fonem. Menurut Muslik, dasar-dasar analisis fonem adalah pokok-pokok pikiran yang dipakai sebagai pegangan untuk menganalisis fonem-fonem suatu bahasa, diawali dengan menginventarisasi semua bunyi yang ada dalam bahasa tersebut. Inventarisasi bunyi ini dilakukan dengan merekam tuturan informan, lalu mentranskripkannya secara fonetis dengan menggunakan lambang-lambang IPA atau International Phonetic Alphabet. Apa itu lambang IPA? Alfabet Fonetis Internasional atau International Phonetic Alphabet adalah sebuah sistem notasi fonetis, yaitu gugusan dari tanda yang dengannya semua bahasa manusia dapat ditulis dan dijelaskan. Menurut Khair, usaha untuk membuat atau menyusun abjad fonetik oleh sejumlah pakar adalah abjad IPA itu belum lengkap, belum dapat mencakup untuk semua bunyi yang terdapat dalam berbagai bahasa di dunia ini atau satu bahasa tertentu. Namun, semuanya tetap berpatokan pada alfabet Latin yang dimodifikasi. Berikut adalah pengkajian pemula dan yang disesuaikan dengan fonetik bahasa Indonesia. Diturunkan huruf-huruf fonetik itu dimulai untuk bunyi-bunyi vokal, dilanjutkan untuk bunyi-bunyi konsonan, dan yang disusun secara alfabetis. Dilanjutkan setelah inventarisasi bunyi dilakukan, bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa tersebut dipetakan berdasarkan fitur-fitur fonetisnya ke dalam suatu bagan sehingga diperoleh bagan konsonan, bagan vokal, bagan diftong. Selanjutnya dilakukan analisis fonem. Yang terakhir, biasanya analisis fonem dilakukan dengan mencari pasangan minimal, yaitu dua kata yang mirip, yang berbeda hanya dalam satu bunyi. Apa itu pasangan minimal? Menurut Setiadi dan Joko Wasisto, pasangan minimal adalah kemampuan pengubahan bentuk dan beda atau kontras makna akibat adanya penggantian satu atau lebih fonem dalam struktur internal pada pasangan kata.
Adapun pasangan minimal sebagai dasar atau awal pembelajaran fonologi bertolak pada yang pertama, sifat fungsional pasangan minimal. Yang kedua, kepastian ucapan dan simbol fonem. Yang ketiga, kepastian macam dan jumlah fonem. Yang keempat, fonem sebagai penyebab beda atau kontras makna. Yang kelima, bentuk lain pembentukan antonim. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan jika pasangan minimal tidak selalu ada dalam data. Misalnya, dalam bahasa Indonesia terdapat bunyi A dan U. Kedua bunyi ini memiliki fitur semantis yang berbeda. Contoh pada bunyi A adalah vokal depan, rendah, dan tidak bulat. Sedangkan pada bunyi U adalah vokal belakang, tinggi, dan bulat. Dapat dijelaskan karena fitur fonetisnya sangat berbeda. Bunyi A dan U merupakan dua fonem yang berbeda sehingga ditulis fonem A dan fonem U. Contoh pasangan minimal fonem yaitu dapat dipasangkannya dua atau lebih kata yang berakhir beda atau kontras makna kata. Contohnya pada bunyi A dan U yaitu ada, adu, dada, dadu. Lalu pada bunyi I dan I yaitu pantai, panti, tapai, tapi. Dan pada bunyi S dan T yaitu sari, tari, saru, satu. Dan masih banyak contoh lainnya. Menurut Khair, ada beberapa fonem yang memiliki alofon yang dikenal dengan fonem yang mempunyai kemiripan fonetis. Maksudnya, mempunyai kesamaan dalam pengucapan. Distribusi komplementer merupakan istilah yang digunakan Khair dalam mengidentifikasi fonem, yang berarti distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan tetapi saling melengkapi. Menurut Syamsuri, untuk menemukan bunyi-bunyi bahasa yang signifikan dari suatu bahasa, misalnya bahasa Indonesia, maka harus ada prosedur-prosedur tertentu yang dilandasi oleh pokok pikiran secara umum, bahwa pokok-pokok pikiran tersebut biasa disebut premis. Ada 5 macam pokok-pokok premis dalam analisis aliran dasar untuk membentuk suatu bunyi. Yang pertama, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Premis ini bisa dibuktikan dengan deretan bunyi pada kata-kata bahasa Indonesia berikut ini. Deretan bunyi tersebut saling mempengaruhi dan saling menyesuaikan demi kemudahan pengucapan. Deretan bunyi tersebut mempunyai kesamaan fonetis. Kedua, sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. Kesimetrisan sistem bunyi ini bisa dilihat pada bunyi-bunyi bahasa Indonesia berikut ini. Selain ada bunyi hambat bilabial P dan B, juga ada nasal bilabial yaitu M. Selain ada bunyi hambat dental T dan D, juga ada bahasa nasal dental yaitu N. Pemikiran pola simetris ini bisa dikembangkan pada sistem bunyi lain ketika menemukan fonem-fonem yang menyangkut bunyi-bunyi bahasa yang diteliti, baik pola-pola atau sistem pengucapan maupun pola-pola atau sistem fonemnya. Ketiga, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. Gejala fluktuasi bunyi ini sering dilakukan penutur bahasa, tetapi dalam batas-batas wajar, yaitu tidak sampai membedakan makna. Contohnya, untuk makna yang sama selain papaya juga diucapkan pepaya, sekadar juga diucapkan sekedar. Yang keempat, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontras apabila berdistribusi komplementer.
dan atau bervariasi bebas. Tidak berkontras adalah tidak membedakan makna. Bunyi-bunyi dikatakan berdistribusi komplementer apabila bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis itu saling mengeksklusifkan. Yang kelima, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungan yang sama atau mirip. Mengetahui kontras tidaknya bunyi-bunyi suatu bahasa dilakukan dengan cara pasangan minimal, yaitu penjajaran dua atau lebih bentuk bahasa terkecil dan bermakna dalam bahasa tertentu yang secara ideal atau berbunyi sama, kecuali satu bunyi yang berbeda. Kesimpulan, analisis fonem dilakukan dengan mencari pasangan minimal, yaitu dua kata yang mirip, yang berbeda hanya dalam satu bunyi. Ada pula dengan pokok-pokok atau premis-premis dalam dasar analisis yang terbagi dalam 5 macam, yaitu yang pertama, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang kedua, sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. Yang ketiga, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. Yang keempat, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontras apabila berdistribusi komplementer atau bervariasi bebas. Dan yang kelima, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungan yang sama atau mirip. Sekian materi dasar-dasar analisis fonem, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam lisan maupun tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.